Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Ansah. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang perbankan dan perkembangan teknologi komputer di perbankan. Ya, tentunya semakin maju teknologi di dunia transaksi perbankan, mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu, ya, dengan harus bertemu nasabah, datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh pihak bank, ya, untuk menabung ataupun investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, ya, bahkan dengan mobile handphone, ya, dengan handphone kita juga bisa mengakses kita seperti untuk bertransaksi, ya, untuk mengirim uang. Jadi kita tidak perlu datang ke bank, cukup dengan menggunakan handphone, ya, internet banking. Ya, juga mempertimbangkan dampak positif dan negatif internet, ya, pada perbankan. Jelas sekali dampak positifnya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kita, ya, dengan melalui internet perbankan. Ya, untuk itu perbankan memberi kemudahan kepada kita, juga kita pertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Apabila kita perlu dan kita membutuhkan, ya, maka wajib kita ada, ya, untuk aplikasi internet perbankan, ya, agar mempermudah transaksi kita sendiri. Kemudian ada jenis-jenis kejahatan perbankan yang seperti penipuan, ya, dengan iming-iming memberikan hadiah, yang menawarkan investasi. Untuk itu kita jangan mudah percaya. Kita tanyakan dengan pihak banknya apakah betul atau tidak, gitu. Nah, kemudian ada namanya uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat, ya, untuk mengukur nilai tukar menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Ya, uang ini adalah sebagai alat tukar, ya, untuk kita mendapatkan barang ataupun jasa sebagai alat tukar. Nah, dulunya kita memakai sistem barter, sekarang kita sudah memakai sistem uang, ya, dengan diberi nominal tertentu, ya, untuk sistem. Karena di sistem barter kemarinnya banyak sekali kelemahannya, ya, kita kadang apa yang kita tukarkan tidak sesuai, gitu. Contohnya kita mau tukar garam sama beras, sekarang tidak sesuai. Nah, disinilah kita menyediakan uang, ya, pemerintah menyediakan uang untuk mempermudah kita, ya, di dalam pembelian barang dan jasa, gitu, agar nilainya stabil. Oke, bank. Kemudian di sini bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, gitu. Jadi bank ini juga menggerakkan ekonomi, ya, juga lebih produktif dan bisa juga menggerakkan ekonomi, ya. Kemudian uang yang kita tabung tadi, ya, kemudian itu disalurkan kepada masyarakat, ya. Seandainya nih si A mau buka usaha, gitu, cuman dia kekurangan dana, dia minjamlah ke bank, tentunya dengan jaminan tertentu, gitu, untuk membuat usaha ini. Jadi perputaran uang itu ada, ya, untuk menggerakkan ekonomi, ya, uang-uang yang kita tabung tadi. Ya, tugas dan tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki suatu tujuan tunggal dan 3 pilar utama untuk mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut, ya. Mengingat peran dan kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia memiliki beberapa tugas, seperti menjaga kestabilan nilai rupiah, ya, terhadap barang dan jasa, ya, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penilaian, ya, juga pemantauan, menyimpan uang kas negara, memberikan bantuan kepada bank-bank Indonesia yang sedang mengalami krisis. Nah, di dalam bank, ya, kita juga kenal namanya bank syariah.
ya. Jadi proses bagi hasil di bank syariah berdasarkan tingkat pendapatannya. Ya, semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka pembagian hasilnya juga semakin besar ya. Untuk proses bagi hasil di bank syariah. Contohnya nih. Misalnya ekuivalen nasabah 20% dibanding 80% ya. Saldo rata-rata si A 1 juta. Saldo rata-rata seluruh nasabah bank syariah contohnya 1 miliar ya. Asumsi pendapatan bank ya tabungan Januari itu 100 juta. Ya, maka bagi hasil nasabah 20% dikali 1 juta rupiah ya sama dengan 20 juta rupiah. Jadi si A mendapatkan pembagian hasil 1 juta per 1 miliar ya, 1 juta dibagi 1 miliar, kemudian itu dikali 20 juta, jadi dapatlah hasilnya 20.000 rupiah ya. Jadi untuk tabungan si A per Februari itu menaik menjadi 1.020.000 rupiah. Nah, jadi untuk proses pembagian hasil di bank syariah ini tergantung tingkat pendapatannya. Apabila pendapatnya tinggi, maka pembagiannya juga semakin besar. Ya, oke, untuk teman-teman ya, mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan mengenai masalah perbankan. Ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.